Kalau dibanding sama Pak RK, otaknya pelenceran mana? Pengalaman kepemerintahan, Iya. jauh Menang sono. menang Mas Pram dong. Ya wajar lah, mereka udah dulu kan. Kita baru 28 kan, baru 2 minggu. Jadi kita tunggu 2 minggu lagi, jangan-jangan lewat nih. Kalau soal Jakarta, dalam tanda kutip yang gue pahami, cetek dia kalau soal Jakarta mah. Aduh ya, kalau begini-begini biasanya akan kalah. Apa? Kalian bilang ya, bukan gue nih. Dan di sini membuktikan PD Perjuangan mampu menjadi jembatan penghubung dengan seluruh partai. Bagi kita di beberapa daerah itu ada yang dikepung, satu berhadapan dengan 17. Hanya dikasih beras 10 kilo, langsung kelengar. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih sobat-sobat, kali ini aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Enaknya dikasih bocoran gak ya? Dikasih aja deh. Jadi info hari ini tuh berkaitan dengan pilkada karena ini sebentar lagi menuju pilkada ya. Ini ada salah satu paslon yang ada di DKI Jakarta itu yang kok rasa-rasanya jumawanya itu seperti kenal gitu ya. Apakah ini duplikatnya, tidak belajar dari pengalaman atau gimana nih? Atau memang sengaja dikonsep kayak gitu? Siapa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Bang Rano Karno bilang masalah Jakarta masalah cetek. Wow, sakti dan hebat sekali kalian. Kalau dibanding sama Pak RK, otaknya pelenceran mana? Pengalaman kepemerintahan, Iya. jauh Menang sono. menang Mas Pram dong. Oke. Tapi secara tidak langsung Bang Dul mengakui kalau secara kapasitas beliau lebih berkapasitas. Oh, saya minta maaf lah ya, minta maaf. Bukan membandingkan dengan yang lain. Oke. Dibanding yang lain, Iya. dia lebih hebat daripada yang lain. Cuman masalahnya mungkin bahasa kata Betawi kagak dikenal. Kalau soal Jakarta, dalam tanda kutip yang gue pahami, cetek dia kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh omongan ini. Bener, Iya. artinya kita udah paham apa harus kita kerjain. Wih, Bang Rano dulu Karno, hebat sakti sekali ya. Dibilang masalah Jakarta masalah cetek, masalah kecil. Wuih. Kita catat kawan-kawan ya, kita catat dan kita perhatikan dengan seksama. Apa yang nanti yang dia buat Jakarta ini sih? Dan Bang Rano Karno juga bilang antara Mas Pramono Anung dengan Kang Ridwan Kamil dalam segi pemerintahan dan kapasitas itu jauh lebih unggul Mas Pramono Anung ketimbang Kang Ridwan Kamil. Unggul dari mana? Mas Pramono kan nggak pernah di eksekutif, pernah jadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, mana pernah? Lihat dong Kang Ridwan Kamil, pernah jadi wali kota Bandung, pernah jadi gubernur Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, provinsi paling padat penduduknya itu aja bisa dia pimpin dengan baik. Jadi Bang Rano Karno, jangan terlalu over pede sama over claim ya. Contohnya abang bilang juga masalah Jakarta, masalah cetek, masalah kecil. Terus maksud apa ngapa? Kalau abang jadi wakil gubernur, terus Pramono Anung jadi gubernurnya, terus apa? Terus banjir Jakarta langsung sirna, hilang gitu. Terus masalah-masalah Jakarta langsung selesai dengan 5 tahun periode. Alah, gak semudah itu Ferguson. Aku jadi teringat sama Pak Ganjar ya. Dulu Rocky Gerung itu bilang keangkuhan dan kesombongan ada pada Pak Ganjar. Nah ini Bang Rano Karno nih mirip-mirip nih ya. Belum apa-apa udah klaim nanti kami akan menang. Kami akan menang katanya. Terus juga dia bilang masalah Jakarta, masalah cetek, masalah kecil. Aduh, sakti banget lu ya. Aduh ya, kalau begini-begini biasanya akan kalah. Apa? Kalian bilang ya, bukan gue nih. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Tuh kan, ya kan jumawanya tuh luar biasa gitu loh. Makanya aku tadi kan bilang, ini kan masih proses menuju pilkada gitu. Habis kemarin tuh habis pendaftaran. Ya, dan pendaftarannya pun pengumuman majunya pasangan ini itu pun bisa dikatakan paling terakhir ya di Jakarta gitu loh. Jadi ya aku saran sih ya, kalau ini saranku janganlah terlalu jumawa gitu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Adrial ini tadi, ini tuh polanya sama kayak Pak Ganjar waktu itu, waktu sebelum Pilpres, menuju Pilpres lah ya. Ya segitu jumawanya tuh jumawa banget gitu loh. Bahkan sempat ngomong soal jangan-jangan nanti yang
2 putaran itu nomor 1 sama nomor 3 gitu. Pernah bilang kayak gitu. Ternyata nggak, yang nomornya nggak disebut malah cuma 1 putaran, nggak ada 2 putaran gitu. Terus banyak lagi tuh ketika Pak Ganjar ditanya tuh, Pak Ganjar gimana suaranya cuma segitu gitu. Itu masih jumawa juga tuh. Kamu percaya suara saya segitu? Jadi ya, saranku untuk Bang Rano Karno ini, belajarlah dari pengalaman Bang ya. Ya secukupnya aja, jangan terlalu meninggi-ninggikan sebegitu tingginya gitu. Karena kalau jatuh nanti nyalain orang lagi. LSI Bang Dul, survei terbaru LSI, elektabilitas RK Suswono di atas 50%, tanggapan Bang Dul gimana? Ya wajar lah, mereka udah dulu kan. Kita baru 28 kan, baru 2 minggu. Jadi kita tunggu 2 minggu lagi, jangan-jangan lewat nih. Siapa? Kita berusaha semua pasti akan berusaha 1 putaran. Siapapun kita dari 3 pasangan ini pasti akan berusaha 1 putaran. Di banyak wilayah sebenarnya PDI Perjuangan menjadi jembatan penghubung dari seluruh partai politik. Bahkan kerjasama ini merata proporsional dengan Golkar misalnya, itu pada peringkat kedua, Gerindra pada peringkat ketiga, kemudian ada PAN, PKB, Hanura, Perindo, kemudian partai-partai yang lain termasuk Demokrat dan PKS. Sehingga dengan konfigurasi itu menunjukkan bahwa peta politik di daerah memang khas, dan di sini membuktikan PDI Perjuangan mampu menjadi jembatan penghubung dengan seluruh partai. Bagi kita di beberapa daerah itu ada yang di Kepung 1 berhadapan dengan 17, itu justru sebagai momentum untuk kristalisasi semangat juang. Ini menarik nih. Bung Hasto ya, Pak Hasto kembali muncul dengan mengatakan PDI Perjuangan itu ibarat penghubung dari semua parpol gitu. Gimana ya ini konsepnya? Penghubung dari semua parpol, tapi semua parpol ada di pihak A nih, PDIP ada di pihak B. Ini penghubungnya mau dihubungin kemana Pak Hasto? Coba dong, mungkin kalian yang nonton video ini tahu nih jembatan yang dimaksud Pak Hasto ini mau dihubungin kemana? Coba tulis di kolom komentar ya. Agak susah ini mikirnya soalnya. Hanya dikasih bansos, hanya dikasih beras 10 kilo, langsung kelengar. Tadi kadernya yang Jumawa ya kan. Ya ini sebenarnya waktu itu sih ya, waktu Pilpres ya, kalau melihat videonya ini seperti kampanyenya Pilpres. Tapi kita lihat dari cara penyampaian ininya aja ya, penyampaiannya Bu Mega. Tadi kita sudah nonton lah ya waktu Bang Rano itu sebegitu jumawanya dalam menghadapi menuju pilkada ini. Dari mulai yang ngomong Jakarta cetek, terus habis itu yakin banget nih kalau bakal menang ya kan. Sampai ke bilang kalau pengalaman Pak Pramono Anung itu jauh lebih berpengalaman daripada Pak RK gitu. Padahal jatuhnya kalau dilihat-lihat nih, ini memang kalau dilihat-lihat loh ya, dilihat dari rekam jejaknya Pak Pramono ini memang benar menterinya Pak Jokowi ya kan. Tapi kayaknya kok Pak Pramono ini kan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah kayak gitu. Dan ini kan konteksnya pilkada ini kan kepala daerah, mimpin sebuah daerah gitu. Sedangkan yang satunya Pak RK ini sudah dari wali kota, terus habis itu gubernur Jawa Barat, sekarang majunya di gubernur DKI Jakarta. Berarti kan bisa dikatakan pengalamannya lebih ini ya. Kalau masalah kepala daerah ini lebih tertata yang Pak RK gitu loh. Tapi nggak tahu nih sumbernya Bang Rano ini mengatakan pengalamannya Pak Pramono lebih baik, lebih berpengalaman dari Pak RK itu apa gitu. Nah ini sama nih, kalau tadi kadernya seperti itu, sekarang ketumnya ya sebenarnya nggak kaget juga sih ya. Emang kayaknya kalau kalian sudah mengikuti itu udah tahu lah ya dari dulu itu kayak gimana karakternya ya kan.
gue tuh baru sadar ya kalau gue dikomen sama Mingan ya, Mimin PDI Perjuangan tuh, kawal putusan MK. Tenang Mingan, udah dikawal ya, gue adalah orang yang ikut mengawal putusan MK. Nah sekarang juga udah kan PDI Perjuangan udah bisa mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Nah sekarang nih saatnya lu gantian kawal RU perampasan aset. Berani nggak? Bilangin sama ketua umum lu tuh. Soalnya kemarin kan Bambang Pacul bilangnya, kita mah cuma nurut-nurut aja sama ibu gitu. Yo bilangin sama ketua umummu, sama bilangin sama Mbak Puan yo. Kalau RU perampasan aset itu yo emang udah urgent buat diputusin gitu yo toh, kan udah 16 tahun udah ada surprise-nya yo toh. Bilangin juga sama sekjenmu yo, Bapak Hasto, bilangin mosok RU perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi, perampasan demokrasi. Lo yang mau dirampas itu kan uang hasil nyolong duit rakyat. Piye toh? Katane partene wong cilik. Ya toh? Ayo, Mingan, ayo kawal RUU perampasan aset, ayo wani ora. Gua tuh Bentar, kenapa Mingan banget ya? Ya Allah. Jujur aku ketawa waktu denger namanya itu loh, Mingan gitu. Enteng banget ya, emang ya lucu lah Mingan ya, Mimin PDI Perjuangan gitu, Mingan. Nah ini kali ini tuh ada ya, ini Mbak Pecel Lele ya. Ini Mbak Pecel Lele ini sering banget bersuara perihal perpolitikan Indonesia gitu ya. Kali ini dapat komentar nih dari Mimin PDI Perjuangan alias Mingan ya, soal pakai hashtag tuh, hashtag kawal putusan MK gitu. Padahal waktu kemarin Mbak Pecel Lele ini juga ikut bersuara soal itu gitu loh. Terus langsung tuh sama Mbak Pecel Lele tuh diingatkan lagi gitu kalau ya pastinya mendukung gitu loh. Buktinya kan bisa PDIP bisa mengajukan Pak Rano Karno sama Pak Pramono ya kan di Jakarta. Dan makanya ini Mbak Pecel Lele juga mengingatkan juga kepada Mimin PDI Perjuangan ya kan, buat ngingetin tuh para teman-temannya yang punya kursi di DPR untuk ayo segera kita sahkan RUU perampasan aset gitu. Soalnya kayaknya kemarin itu apa ya istilahnya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu mulek gitu loh ya, mulek banget gitu. Bahasa Jawanya tuh kayak gitu, jadi kayak diputerin terus kayak gitu. Ini masih kayak rasa-rasanya kok lama bener gitu untuk mengesahkan RUU ini. Padahal udah lama ya, Pak Jokowi juga udah ngasih apa ya istilahnya kayak mendorong DPR untuk segera mengesahkan, tapi kok ya faktanya tidak segera disahkan gitu. Sebenarnya ini apa sih yang membuat rumit itu apa gitu? Apakah ini nanti takut terkena imbasnya juga gitu? Soalnya ya kebanyakan koruptor tau lah ya sumbernya dari mana gitu. Kira-kira gimana nih Mingan? Coba dong videonya Mbak Pecel Lele atau mungkin video ini dibalas lah gitu ya, di komentari balik kita. Nah sobat-sobat semuanya, menarik sekali ya video kita hari ini. Kira-kira gimana nih respon kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar, karena aku tuh tiap hari selalu menunggu komentar-komentar dari kalian gitu loh. Aku seneng banget nih membaca komentar-komentar dari kalian karena semuanya menarik sekali. Nah sembari menunggu komentar kalian, aku mau closing dulu, oke? Jadi sekian dulu nih dari aku, sobat-sobatku. Terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi kita harus berakhir dulu nih sampai di sini. Tenang aja, karena besok kita insya Allah akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.